teman. Kita jualan aja terus jualan, karena orang customer itu kalau berguna bagi dia pasti beli. Kalau marketing masalah harga, nggak ada tuh yang namanya Ferrari terjual juga, nggak ada tuh yang namanya Lamborghini terjual juga, nggak ada tuh apa iPhone Apple terjual juga, laris lagi kan. Nah, emang mereka produknya murah-murah, mahal-mahal gitu kan istilahnya, yang kita alami aja kalau kita berpikir ya gitu kan, kita harga iPhone berapa sih gitu kan, apalagi harga iPhone terbaru sekarang misalkan iPhone 13, tapi orang itu ngantri loh teman-teman, ngantri bener, itu apa sih gitu loh, kok mobil Ferrari sama Lamborghini kok tetap laku gitu kan, apa sih kayak gitu kan, kok jam tangan itu tetap laku gitu, kenapa gitu. Nah kita harus berpikirnya berarti marketing ini bukan masalah harga teman-teman ya, gitu, bukan masalah uh, kita berpikir ini mahal ini gimana, enggak gitu, konsumen kita itu butuhnya itu solusi teman-teman, atau mereka itu pengen dipandang apa gitu kan. Coba deh teman-teman deh ke teman lainnya tuh bertanya gitu, rata-rata orang beli iPhone itu sebenarnya buat apa gitu. Ya kalau untuk WhatsApp aja apa bedanya sih dengan handphone dengan harga yang 1 juta ya, gimana gitu kan dengan Android, apalagi kan Android sekarang RAM-RAM-nya itu gede-gede kan gitu kan, hanya untuk menjalankan WhatsApp Instagram di handphone kayaknya bisa deh gitu, handphone kita juga ya Android gitu kan. Terus kenapa sih mobil orang itu mobil Ferrari gitu kan, yang mobilnya sedan gitu kan, cukup cuma 2 orang juga tapi dibeli gitu sama orang itu kan, kenapa sih kayak gitu kan. Jam tangan Rolex gitu, wah desainnya juga klasik kok, nggak kekinian gitu kan, biasa aja gitu, tapi loh kenapa kok dibeli dan selalu habis gitu teman-teman. Seperti kita harus berpikirnya ada apa kayak gitu kan. Ya paling orang-orang yang mereka beli iPhone itu kan pertama ya satu, pengen mereka itu pengen dipandang status teman-teman, status dalam arti gue punya iPhone, istilahnya orang pinter gitu kan, seperti itu teman-teman. Terus kita kalau pakai jam tangan Rolex kenapa sih yang mahal, bedanya apa sih dengan jam tangan yang biasa aja gitu kan, yang 300.000 gitu kan, kalau lihat masalah waktu sama aja gitu kan. Apalagi dengan yang munculnya sekarang smartwatch yang harganya 1 juta 1,5 juta itu udah cukup ya, tapi jam tangan Rolex yang harganya Rolex sama RGM ya gitu, yang harganya miliaran, kok miliaran kenapa kayak gitu kan istilahnya. Ya sama, mereka itu beli status teman-teman, bukan beli fitur gitu kan, bukan beli fitur tapi beli status. Orang jam tangan Rolex itu orang pakai kan, aku pengusaha sukses gitu kan, aku orang kaya gitu kan, sama mobil Ferrari juga kayak gitu. Nah seperti itu anggapannya. Nah waktu itu saya pun gabung di perusahaan MLM, saya jualan produk pembalut teman-teman ya, pembalut MLM gitu kan, nama herbal gitu kan, produknya mahal-mahal, saya akui mahal-mahal, tapi saya punya stok selalu habis gitu, gimana gitu. Kalau bicara secara ukuran manfaat atau apa sih, fitur ya bukan fitur gitu, lebih gitu ke fitur itu sama aja gitu kan, untuk melindungi. Saya jualan herbal gitu kan, herbal waktu itu spirulina gitu kan, spirulina gitu buat apa kayak gitu kan, tapi laku juga kayak gitu kan. Nah teman-teman sekarang misalkan punya produk apapun yang teman itu, yang penting kita punya keyakinan dulu gitu, keyakinan bahwa teman-teman di dalam hati dan pikiran itu, aku pasti bisa jual, aku yakin laris gitu. Itu dulu yang ditanamkan, jangan ngacu masalah harga atau apapun lah gitu. Itu dulu, aku pasti laris, orang bisa aku juga bisa, seperti itu gitu. Karena kalau berbicara produk itu sebenarnya, produk itu kalau kita mau jualan itu kita harus mengerti dua sisi teman-teman, satu sisi dari pikirannya, satu di sisi emosionalnya teman-teman, seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan besar itu
nggak dari rasional juga teman-teman, dia ngangkat emosinya teman-teman, jadi emosinya dibawa gitu. Seperti yang tadi ngomong, kamu kalau pakai Apple kamu keren loh, kamu dianggap orang kaya loh, apalagi zaman teman-teman kita pakai iPhone, wah gitu kan. Kayaknya kalau pakai iPhone ini nggak pengen dikantongin gitu, jalannya pengen gini aja kan. Nah, gitu teman-teman. Kalau pakai Apple aja gitu. Ya, mereka pengen status gitu teman-teman. Yang ini status gitu. Terus contoh yang kita alami juga Starbucks gitu kan, kopi Starbucks. Emang kopi Starbucks di kopi yang ada di depan BIP teman-teman Jalan Asia kayak gitu kan, kawan kita yang berjuang gimana, apa bedanya gitu? Nggak bedanya kok gitu. Kalau dirasa gimana, ya lebih enakan di kaki lima gitu ya, gitu kan. Tapi kenapa Starbucks itu selalu ramai antri gitu? Coba kita pikir teman-temannya, kita pikir kenapa kayak gitu istilahnya. Kayak itu jual Starbucks, aja laku kayak gimana. Sebetulnya Starbucks itu ya, aku baca bukunya habis tuntas itu, dia bukan jualan kopi, jualan tempat, jualan suasana. Cuman lah bisa mantul. Oke, maaf. Bisa kedengeran Kang Ardi ya? Halo, tes tes. Kang Ardi bisa kedengeran? Siap, Kang. Ada Kang, Ada. Ada ya. ya ada. Mohon maaf teman-teman, di kondisi saya lagi hujan ya, hujannya dari semalam sampai sekarang belum reda, pengaruh juga ke dari wifi dan ponsel juga pengaruh kayak gitu kan. Di Bandung Makanya Kang? mohon maaf. Aku sekarang di Serang sih Kang, di Banten. Iya, Bandung gerimis sedikit, Kang. Masih gerimis. Lebih sedikit ya. Iya. Bandung masih gerimis dan dia masih Jadi, milik orang lain Kang. Apa tuh? Siang iya. sama. Ya, jadi seperti teman-teman kita, Haikal, Tesinta, Ilman, Mas Toga, Teh Kartika gitu. Kalau kalian jualan apapun, ya intinya jangan berpikir produk kita itu jelek atau kemahalan, enggak ya kayak gitu kan. Yang saya lebih tekankan, yang penting gimana kita melakukan strategi marketingnya kayak gitu kan. Nah, strategi marketingnya yang tadi saya singgung di depan, yang penting kita punya keyakinan dulu gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa bisa? Kita punya keyakinan bareng-bareng produk saya pasti laku gitu, laris. Produk saya yang terbaik kayak gitu kan, yang terbaik kayak gitu kan. Tapi ingat dalam penjualan itu nggak selalu dari sisi rasional ya, pikiran gitu kan. Istilah kalau pikiran itu menganut istilahnya fitur produk gitu kan, produk aku bisa ini buat aku dari bahan-bahan herbal ternama, non merkuri gimana, konsumen itu nggak peduli itu teman-teman gitu kan. Nah yang lebih kencang itu sebetulnya dari sisi emosional gitu kan. Nah sisi emosional ini bisa kita gerakan melalui konten beriklan kita kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti bisa lihat coba iklan apa IG-nya Apple, IG-nya Instagram, IG-nya ini apa, IG-nya Nike, IG-nya Starbucks gitu kan. Coba teman-teman buka di mana. Aku rasa mereka itu nggak pernah membicarain tentang kehebatan produknya gitu. Mereka membicarain tentang sisi emosionalnya. Seperti itu. Oke, nggak berlanjut lama, Kang Hardi silakan boleh di-share Kang Hardi. Teman-teman perlu kita ketahui teman-teman, Facebook Ad dengan Instagram Ad, apa yang di Kang Hardi utarakan sebelumnya, dia itu udah satu naungan. Sekarang kan Facebook itu membuka perusahaan baru yang namanya Meta ya. Nah Meta ini maksudnya itu buat menggarisi, membawahi grup anak usaha mereka. Nah anak usaha mereka itu terdiri sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan ada Ocovolus ya. Ocovolus itu semacam kacamata 3D gitu kan, Ocovolus gitu kan.
Nah, jadi kita beriklan di Facebook, kita berikan di Facebook, itu sama aja kita otomatis berikan di Instagram, teman-teman. Yang membedakannya adalah sama kita tadi seperti kemarin itu di TikTok, di bagian placement, di bagian penempatan. Nah, nanti iklan kita setelah diatur, nanti ada placement, ada penempatannya. Nah, ini iklannya buat ditempatkan di mana nih? Di Facebook atau di Instagram. Dan tentunya teman-teman harus perhatikan, dalam kita membuat konten iklannya, baik video ataupun gambar, itu ada aturannya. Biasanya kan kalau di Instagram itu kan 1:1 rasionya. Jadi 1:1 itu rasio itu 1080 dikali 1080 pixel. Itu kan. Kalau di Facebook itu 1200 dikali 650 pixel. Gitu. Dan kalau masalah size-nya, teman-teman bisa buka di Google dengan kata kunci SESGUID media sosial. SESGUID media sosial, nanti teman-teman di situ, nanti Kang Harvey mau dibantu dibuka. Jadi ada aturan apa sih, ada kalau kita nggak tahu berapa sih kita ukuran kita kalau membuat suatu iklan di Facebook, suatu iklan di Instagram gitu. Seperti itu. Seperti itu. Yang penting istilahnya kita pahami dulu SESGUID media sosial. SESGUID media sosial atau Facebook boleh gitu kan. Jadi ukuran-ukurannya ya gitu. Nanti yang paling keren sih di blog dia Hotsheet ya gitu, yang ternama. Itu boleh enter aja, nanti pilih yang blogis yang nomor 2 tuh kan. Blog Suite ya gitu. Blog Suite. Nah, nanti teman-teman bisa explore sendiri, di situ ada ininya apa, ada pengetahuan-pengetahuan tentang ukuran-ukuran yang sangat direkomendasikan oleh media sosialnya masing-masing. Di mana teman-teman ukuran ini sangat membantu dari segi algoritma loh teman-teman. Jadi algoritma ini, oh ini ukurannya udah tepat nih, gitu kan, udah tepat yang di dan itu akan membantu dari segi algoritmanya teman-teman. Nah seperti itu bisa tuh Kang Ardi gitu kan, di feed foto gitu kan. Nah feed foto ini kan ukurannya kan yang di tengah kan ada portrait dan square ya. Itu rasio-rasionya kan di bawah-bawahnya gitu kan, landscape. Nah yang kebanyakan teman-teman untuk beriklan sekarang yang lebih mudah karena menggunakan square teman-teman, square. Seperti itu. Kalau portrait itu kebanyakan tipe iklannya yang carousel teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman harus paham dulu ukurannya gitu kan. Nah kalau video itu video seperti itu ukurannya. Nah gitu, sekarang video-video HP kita udah canggih, udah ada ya, untuk IGTV aja kan rasionya ada kelihatan. Nah saran saya sih ikutin aturan ini teman-teman, itu membantu dalam segi algoritma dan mempercepat iklan kita teman-teman. Baik beriklan atau tidak, kalau teman-teman ngikutin aturan yang Instagram inginkan, itu dibantu sama dia secara algoritmanya teman-teman. Facebook juga. Nanti teman-teman boleh buka blog.suite.com media sosial SES. Nah, seperti itu. Kang Ardi mungkin bisa share di chat. Saya jadi ingat semalam Kang Amin ketika amatir beliau, anak-anak muda semua sama teman-teman kayak gini, mereka pada pengen jadi entrepreneur semua, pembisnis, pengusaha semua gitu kan. Walaupun ada yang bekerja, loh saya Pak bekerja tapi saya uangnya sisihin buat bangun usaha bisnis saya. Luar biasa gitu. Waktu zaman saya nggak kepikiran kayak gitu ya gitu. Teman-teman sekarang luar biasa gitu. Punya jiwa bisnisnya gitu. Oke, balik lagi ke untuk membuat iklan teman-teman di dalam Facebook itu syarat utama yang diwajibkan adalah kita punya fanpage teman-teman. Punya fanpage gitu. Nah, punya fanpage itu kayak Kang Hari ada Gerah Property Consultant Flashblade gitu, Flashgo begitu kan.
Nah, kita harus punya fanpage loh. Kenapa harus punya fanpage? Emang begitu aturannya di Facebook kayak gitu. Jadi Facebook ini istilahnya menyerahkan fanpage itu adalah akun bisnisnya gitu kan. Jadi di Facebook ini kan ada kalau menurut aku sih ada 3 teman-teman yang disediakan yang sangat fundamental sekali yang sangat baik. Pertama adalah akun personal kita gitu, akun personal kita gitu, akun personal. Nah di dalam akun personal ini selain kita untuk bertukar pikiran, untuk curhat, untuk menawarkan produk secara organik gitu kan. Nah kalau untuk mau beriklan, Facebook menyediakan tempat gitu. Jadi yang nama berikannya adalah dengan Facebook fanpage gitu kan. Nah, kalau udah Facebook fanpage untuk tempatnya berkomunitas adalah menggunakan Facebook group untuk membuat kita komunitas gitu. Jadi konsumen-konsumen kita digiring dalam suatu grup kayak gitu kan. Dengan mempunyai ketertarikan yang sama, maka Facebook menyediakan Facebook group seperti itu. Di Facebook group bisa beriklan? Tidak. Facebook group nggak bisa diiklankan kayak gitu kan. Hanya yang bisa diiklankan adalah dibuat fanpage gitu kan. Nah, ketika kita membuat fanpage, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tentu yang pertama adalah nama bisnis kita, nama brand kita, seperti itu. Dalam pemilihan nama brand, teman-teman, disyaratkan ya. Kalau saya ini, kalau produk kita baru, belum dikenal sama orang, kayak gitu kan, sama orang, kita bisa menuliskan nama fanpage kita adalah minimal manfaatnya produknya. Misalkan air mineral ini untuk sakit gigi, gitu kan. Nah, saya kan ini brand ini kan belum terkenal nih kan, belum terkenal. Saya biasanya nama fanpage-nya itu air sakit gigi, gitu kan, atau solusi sakit gigi, gitu. Jadi orang itu kita itu udah langsung ke problemnya gitu. Oh, buat sakit gigi ya gimana gitu. Karena kalau saya bicara brandnya, produk kita masih baru kayak gitu, berarti di otak konsumen biasa bertanya, ini brand apa gitu kan. Nah, gitu. Kalau saya sih langsung kayak gitu. Kalau saya jualan pembalut Nates gitu kan. Nah, kalau saya sebutkan Nates, orang nggak tahu gitu. Saya langsung sebutkan pembalut herbal, pembalut kesehatan. Nanti biasanya mereknya itu di belakang di garis miring Nates gitu kan. Nah, yang penting kenapa bisa gitu? Itu kadang-kadang kalau orang nyari di Google sekarang bisa ke ini ya, kebawa oleh Google gitu kan. Teriset oleh terindeks oleh Google, teman-teman. Fanpage kita itu terindeks oleh Google loh, teman-teman. Karena setiap perusahaan besar itu udah ada kerjasamanya. Ya, kalau kita kesulitan untuk nama ini kita bisa riset dari kata kunci ya di Google itu gitu. Yang penting teman-teman tahu dulu gitu manfaatnya produk kita itu pertama apa sih gitu, solusinya buat apa kayak gitu kan. Oh ini air ini buat solusi sakit gigi gitu. Udah coba sekarang sakit gigi ya. Di Google kan biasa orang tuh berebet yang muncul sakit gigi buat apa ini apa gitu. Saran saya biasa selalu begitu gitu kan. Kalau merek nggak ngangkat saya solusinya pembalut kesehatan, pembalut pembalut keputihan gitu. Kalau enggak pembalut khusus wanita karir, bahkan lebih sadis gitu. Pembalut khusus wanita karir. Gitu. Saya seperti itu kalau langsung ke target marketnya, karena orang itu lihat oh mereknya apa sih ini gitu. Oh ini mereknya baru gitu. Solusinya kita sentuh. Seperti itu. Perhatikan nama fanpage gitu kan, nama fanpage-nya apa, dan kita perlu wajib profilnya sama covernya. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk membuat cover dan profil fanpage. Yang lebih simpel adalah nggak repot-repot, udah gunakan Canva aja teman-teman ya. Di Canva itu udah ada ukurannya, udah slotnya. Bagi kita yang nggak jago-jago banget desain itu apa, saya pun sama ya teman-teman, dulu saya gunakan Canva gitu untuk itu. Nah, agak dipercantik sedikit teman-teman cover kita, profil kita. Intinya buat apa? Intinya buat trust teman-teman. Jadi si konsumen itu percaya gitu. Karena si konsumen itu selain lihat iklan kita, biasanya mereka itu ngeklik fanpage kita gitu kan. Nah, kalau fanpage kita nggak profesional nggak apa, itu dianggapnya main-main teman-teman. Ingat loh, kita ini ibaratnya udah disediain tools
oleh Facebook, ibaratnya udah sediain ruko gitu teman-teman, ruko, ya kita tinggal percantik teman-teman. Dipercantik, kita ini dikasih gratis sama Facebook, tinggal kita percantik. Ya, tentu untuk meningkat bersama ada kepercayaan. Kepercayaan itu membawa suatu profit. Gitu. Kita pikirkan itu teman-teman. Gimana tampilan fanpage-nya ini yang oke. Penuhi semuanya. Nomor HP atau apa alamat email. Adapun website kita di situ masukkan. Jangan lupa teman-teman koneksikan dengan Instagramnya gitu kan. Kang Ardi mungkin bisa bantu cara untuk mengkoneksikan Instagramnya, dilihatkan. Langsung buka ya Kang ya. Langsung buka aja kan. Oke. Pertama fanpage ya. Terus teman-teman nanti kalau misalkan nggak apa, insya Allah kok saya akan membagikan e-booknya ya teman-teman. Dan mohon ya e-booknya ini jangan dijual. Jangan dijual bebas, saya kasihkan ke teman-teman gratis, saya buat bersama tim gitu kan. Nah di sini teman-teman, teman-teman harus perhatikan adalah ketika teman itu harus masuk ke dalam pengaturan halaman. Nah, di dalam pengaturan halaman ini, di situ ada Instagram dan WhatsApp. Tolong teman-teman isikan Instagramnya dan WhatsApp-nya. Seperti itu. Dalam Instagram itu kita konektivitaskan ke dalam Instagram. Tujuannya buat apa? Buat iklan itu di Instagram juga ke bawah gitu, teman-teman. Seperti itu. Dihubungkan, teman-teman. Dihubungkan. Gitu. WhatsApp, saran aku WhatsApp-nya itu jangan WhatsApp personal ya teman-teman. Kalau mau bisnis ya usahakan kita menggunakan WhatsApp bisnis teman-teman. Kita menggunakan WhatsApp bisnis teman-teman. Saya sarankan ya kalau kita ini tolong install WhatsApp bisnis gitu. Satu lagi kan rata-rata kan Ponsel itu punya 2 kartu ya, kartu lagi tolong diaktifkan untuk jualan. Saya waktu itu dipisah, teman buat pribadi dan buat jualan dipisah gitu kan. Saya buat di WhatsApp bisnis teman-teman. Karena WhatsApp bisnis itu fiturnya emang didesain itu buat bisnis teman-teman. Seperti itu. WhatsApp personal bisa, Kang Yosef bisa, cuman nggak optimal, nggak maksimal. Aku saranin deh gitu. Emang Facebook sendiri menyarankan WhatsApp bisnis gitu kan. Nah di dalam WhatsApp bisnis ketika kita berhasil men-tracking nomor WhatsApp customer kita, calon customer kita kan selain bisa status, bisa tampilkan katalog produk juga ya di dalam WhatsApp bisnis. Seperti itu teman-teman. Nah di dalam WhatsApp ini kita bisa tampilkan informasi tentang bisnis kita. Nah seperti ini tampilannya kalau kita menghubungkan Instagram. Tinggal masukkan aja kalau teman-teman nama akun Instagram teman di itunya masing-masing. Tinggal konekkan. Tuh kayak Kang Hardi kan ada nama websitenya, nama bio-nya, itu harus penting teman-teman. Seperti itu. Oh, Bang Hari kan terbukti ya penjual real ya. Jualan real ya gitu. Sama kayak saya gitu. Saya reseller, dropshipper gitu kan, MLM gitu. Karena produk itu walaupun kita nggak produksi sendiri bisa ke orang lain teman-teman, cari produk yang bermanfaat. Yang bisa dijual, yang tentunya yang profitnya ya lumayan kan. Seperti itu. Oke, saya kira udah nanti bisa explore sendiri. Yang penting kita masuk langsung ke dalam ad manager. Di dalam Facebook sendiri atau Instagram itu sama aja seperti dengan TikTok kemarin teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam suatu fasilitas periklanan advertising kita itu ada namanya ad manager teman-teman. Nah, ad manager ini memang khusus untuk kita beriklan teman-teman. Udah disediakan berbagai fasilitas untuk beriklan kita gunakan. Dan ingat teman-teman, ini semua tool-toolsnya canggih Facebook ya, canggih benar. Ya mungkin kita bayar ininya aja lah istilahnya, per kliknya berapa gitu kan. Intinya Facebook itu membantu kita, baik kita yang masih kecil usahanya atau yang expert itu kita sebelum kita yang saya kemarin sampaikan teman-teman, yang paling penting adalah tujuan beriklan gitu. Iklan kita itu hampir sama seperti kemarin dengan TikTok teman-teman. Cuman di Facebook ini
agak lebih banyak aja, dan yang membedakan yang TikTok itu nanti di dalamnya headset. Facebook ini membagi ketiga kategori untuk tujuan beriklannya, di mana ada kesadaran, brand awareness, ada pertimbangan, dan ada konversi. Seperti kemarin, di mana kesadaran itu adalah kita menggunakan brand kita, teman-teman. Kalau brand kita belum terkenal, supaya kenal dulu, saya sarankan pakai iklannya itu kesadaran merek, teman-teman. Oh, saya untuk pengen daerah Bandung, brand saya itu minimal dikenal dulu di Bandung. Udah, kita fokuskan daerah Bandung aja, teman-teman. Kesadaran. Udah. Tapi datanya sambil di-record, teman-teman, ya kalau itu agak buat website sedikit atau landing page gitu kan. Nah, landing page sekarang kan teman-teman banyak yang gratisan loh, dan oke punya gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak perlu sewa hosting domain. Kalau kita buat pemula ya teman-teman ya, nggak punya dananya terbatas gimana, jangan kecil hati teman. Banyak sekali di sana itu, luaran sana itu yang menyediakan landing page itu gratis dan sangat membantu kita. Nah, di dalam Facebook sendiri, selain kita membuat landing page, di Facebook itu disediakan kita fanpage itu ya. Fanpage itu kan, wah aku belum punya website nih gitu kan. Ya udah di fanpage aja gitu. Nah, dalam fanpage itu usaha penuhin buat konten dulu, buat konten yang banyak. Buat konten yang banyak, produk teman-teman apa gitu, foto di video yang agak bagusan teman-teman, video, terus diceritain captionnya itu ya cerita gimana. Nah, kalau teman-teman ada lagi pengiriman di JNE, saya dulu gitu, pengiriman di JNE, di JNT, saya pindah-pindah nih, JNE, JNT, apa gimana di pos gimana, saya foto itu. Untuk apa teman-teman? Untuk trust ke orang itu lah. Karena di internet itu kan orang itu nggak tatap muka sama kita. Mereka itu cuma mengandalkan video dan foto aja gitu. Nah, untuk menguatkan di otak mereka itu kepercayaan itu, kita perkuat dengan bukti-bukti yang ada. Seperti hasil resi gitu kan, produknya gitu kan, ya testimoni. Fanpage kita penuhin dulu teman-teman. Saran saya penuhin dulu teman-teman. Jangan sampai beriklan gitu. Jangan nanti beriklan orang-orang itu pas masuk fanpage kosong. Sulit teman-teman. Nah, kalau mau langsung dialihkan ke kliknya itu dialihkan ke landing page gitu, teman-teman. Ke landing page. Tapi biasanya orang itu suka ngeklik dulu fanpage-nya gitu. Fanpage-nya diklik gitu. Saya sarankan sih dua-duanya dapat. Nah, di sini selain ini ada pertimbangan. Ini lalu lintas kunjungan. Ini yang dinamakan adalah traffic, teman-teman. Kalau itu dalam bahasa Inggrisnya itu traffic, teman-teman. Jadi beriklan orang yang suka ngeklik tapi udah mengenal produk kita. Biasanya kayak gitu funnelnya itu. Kalau orang udah berkenal produk kita, terus orang misalkan gini, handphone saya ini Samsung. Orang udah berkenal merek Samsung. Tapi Samsung mengeluarkan ini merek Samsung mengeluarkan tipe M50 gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan traffic teman, lalu lintas kunjungan. Samsung, ini loh produk terbaru Samsung. Jadi kita mengenalkan produk, itu boleh pakai traffic. Tapi tinggal kita varian produknya dikenalkan, itu nggak apa-apa gitu. Di dalam menggunakan lalu lintas kunjungan. Jadi lalu lintas kunjungan adalah traffic. Tujuannya adalah orang-orang yang sering ngeklik, entah ngeklik itu ke link WhatsApp langsung atau ke website kita, landing page kita, teman-teman. Udah, itu Facebook akan mengoptimalkan ke orang-orang yang suka ngeklik. Seperti itu. Yang kedua adalah interaksi, engagement bahasa Inggrisnya. Jadi iklan kita oleh Facebook ditunjukkan ke orang-orang yang suka komen, like, dan share. Baik itu di dalam Instagram atau di Facebook sendiri. Jadi Facebook akan mengoptimalkan iklan kita kalau kita pilih tujuannya interaksi ke orang yang suka komen dan klik kayak gitu. Komen, klik dan share.
biasa teman-teman, saya kalau menggunakan interaksi teman-teman, saya mengetes produk saya viral nggak nih ya. Saya jualan resep Turki ini nih, kekinian gitu kan. Lah, nama brand kan udah ketahuan, tes pasar lah. Guys, ini ada ya iklannya memperkenalkan produk ini, kira-kira viral nggak ya, diterima nggak? Gimana sih komentarnya gitu. Saya seperti itu. Kalau pengen komentar audien atau pelanggan kita, saya menggunakan itu. Misalkan guys gitu, Samsung nih ngeluarin handphone jenis ini buat milenial gitu, kayak kameranya gini-gini, kira-kira ditambah produk apa lagi ya. Saya Samsung nih mau buat produk untuk kalian yang kekinian, kira-kira fitur apa yang kalian butuhkan ya. Nah biasanya tuh supaya muncul interaksi gitu teman. Jadi intinya produk ini untuk meminta pendapat ke konsumen, ke orang-orang yang sesuai dengan target kita, ke minta viral apa enggak gitu kan. Jadi supaya muncul interaksi gitu kan. Apalagi kalau kita punya tip and trick gitu kan, buat narik pengunjung. Saya dulu narik penjualan saya pembalut oke ini gini. Tip mengatasi keputihan secara alami tanpa biaya yang tanpa mahal gitu kan. Jadi artikel itu dengan iklan saya iklanin dengan menggunakan engagement teman-teman. Itu orang banyak ke-share. Nah di dalam caption itu kan saya cantumin link website atau link WA gitu untuk teman-teman gitu yang mau bergabung di komunitas gitu, yang mau tahu lebih banyak gitu kan, misalkan apa tarik bisa gabung di grup ini gitu di link grup WhatsApp teman-teman itu banyak sekali gitu. Jadi nggak harus produk kita aja kita ciptain sendiri gitu, bisa gitu. Jadi nanti akan viral dengan sendirinya. Orang itu banyak nge-share. Kalau di sistem contohin media ini, Kang. Contohin landing boleh, page ya. Boleh, Kang? boleh. Boleh, Kang, Ya. Mangga? Boleh dijelasin landing page. Ada. Nah, ini adalah salah satu landing page yang lebih ke properti gitu kan. Properti. Nah, di landing page ini adalah biasanya singkat sekali. Landing page itu adalah terdiri hanya satu halaman. Halaman produk, baik penawaran, baik pembelian itu di halaman produk satu. Enggak seperti website kayak kompas.com ya, detik.com itu website teman-teman. Kalau ini landing page. Jadi bedanya itu tujuan satu halaman aja. Di dalam website itu satu tujuan. Intinya buat apa? Buat penawaran. Buat penawaran. Nah, seperti itu. Grahapropertikonsultan.com. Ini yang akan punya seperti itu. Nah, ada buat janji ketemu apa link WhatsApp-nya. Ini di dalam buat janji ketemu link WhatsApp-nya ini usahakan kita tempelkan pixel teman-teman. Nah, selain dapat orangnya, dapat nomor WhatsApp-nya gitu kan. Nah, di dalam orang udah membuka kayak gini, harusnya Kang Hardi ini tempelin pixel. Kenapa? Ketika orang udah ngebuka kayak gini, Graha Properti Konsultan udah terekam datanya teman-teman. Dapat juga data selain dari nomor ponsel, ketika orang buka gini itu menggunakan pixel teman-teman, pixel supaya apa, dapat kita datanya. Orang itu minimal kalau udah buka ini minimal itu dalam 10% itu udah tertarik teman, dia baca-baca gimana kita rekam datanya pakai pixel. Kang Ardi ini belum pakai pixel. Nah itu pixelnya kan belum ada tuh, harus pakai pixel teman-teman. Seperti itu, otomatis ketika buka ini udah kerekam. Nah seperti itu. Dan yang ketiga adalah pemasangan aplikasi itu. Kalau bikin game silakan menggunakan pemasangan aplikasi yang langsung ditujukan ke Apple ke Google Play Store gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah, nah ini bagus juga, jualan template nih. Ada pixelnya gini ya, Kang ya. Ya.
Nah, yang ketiga itu ada penayangan video gitu. Nah, ini ada pixel nih. Nih kalau ada pixel itu Kang Ari boleh ditunjukin. Nah, itu ada pixel. Nah, itu page view tuh. Nah, ketika orang buka halaman kita, aktif page view-nya itu udah terekam, Bang. Teman-teman. Nah, orang buka kayak gini udah terekam tuh. Info view event-nya gimana, udah terekam. Nah, itu bisa jadi itu masuk ke dalam custom audience. Ya, custom audience itu maksudnya itu kumpulan orang-orang kayak gitu kan, yang udah kita set sesuai dengan eventnya. Eventnya itu page view itu sebutnya event. Jadi page view itu kan kejadian apa yang utama, dia kejadian membuka website chlorine.co.id gitu teman-teman. Oke. Nah, ini video nih. Video apa nih tujuannya gitu kan. Saya kalau penayangan video ini teman-teman mungkin barangkali pernah tahu nggak istilahnya itu Facebook video ad break di Facebook, video ad break gitu kan. Jadi gini, kalau di YouTube kan ada YouTube kan video. Jadi orang-orang itu kan kalau pengen AdSense di video YouTube itu kan harus 10.000 subscriber misalkan ya, 4.000 jam tayangan ya. Nah, di Facebook kan waktu itu kan Facebook ada videonya juga kan, fanpage-nya itu dirubah ke video, itu namanya video ad break ya, itu kan video ad break. Jadi istilahnya persis kayak YouTube tapi versi Facebook-nya gitu kan. Nah, waktu itu saya juga ikut bermain teman-teman ketika Facebook launching pertama kali Facebook ad break gitu kan. Ya, di dalam aplikasi Facebook itu kan ada video, ini mungkin saya contohkan ya. Gitu kan. Mau share screen, Kang? Nah, video ini teman-teman ya kan, ada video ad break ini ya, video ad break gitu kan. Video ini ya ad break. Nah, saya sampai sekarang punya yang namanya video ceramah teman-teman. Video ceramah itu waktu Facebook launching video ad break dan kita itu ada dikasih setiap ada yang nonton itu dikasih kayak Facebook penayangan banyak gimana gitu kan. Nah, saya ini dulu main ini teman-teman, ini semuanya itu isinya itu video konten rohani ya gitu kan, konten rohani ya teman-teman, itu yang dinamakan dengan video ad break ya teman-teman. Kebanyakan Ustadz Halif Masalah gitu kan, dulu Facebook memperbolehkan kita download di YouTube, kita edit, kita posting di fanpage kita alihinnya temanya pilih video ya. Nah, itu namanya video ad break ya nama itu. Jadi kita kumpulnya sebanyak-banyaknya orang dan nonton. Sebelum udah agak susah, sebelum susah saya tembus pendapatan itu sampai 300 juta teman-teman. Lebih daripada Facebook. Caranya apa? Saya iklan. Videonya supaya cepat itu ngebuat orang-orang ya, saya iklan menggunakan penayangan video. Saya nggak bisa sini ya gitu. Saya iklanin gitu kan di video ceramah itu. Setiap video supaya cepat saya mendapatkan view, orang yang nonton, jam tayang, dan orang yang menjadi subscriber, saya menggunakan iklan teman-teman. Dalam waktu 3 bulan itu dia iklan udah nggak kelihatan gitu. Oh, kita jualannya cuma nampilin video, beriklan, video ceramah kan orang yang banyak laku ya. Banyak laku yang kadang-kadang dulu itu dari TikTok di-download, dimasukin ke fanpage video ini yang viral-viral gimana. Itu kan itu waktu itu Facebook lagi buang-buang duit teman-teman karena fitur baru loh. Fitur baru yang namanya sebutannya bisa searching ya, Facebook ad break dulu mainannya gitu kan. Saya menggunakan iklan ini penayangan video. Jadi penayangan video ini intinya adalah Facebook akan mengoptimalkan video kita bagi orang yang senang nonton video gitu, orang yang senang nonton video. Nah, itu boleh ad break gitu kan. Bawahnya ad break gimana? Ad breaknya itu disatuin kan, gitu. Jangan pakai S ya. Nah, intinya kayak gini nih, ad break gimana ke studio kayak gitu kan. Intinya dia itu YouTube-nya Facebook gitu. Itu kan ada orang tuh pastinya itu PPK gimana gitu kan, itu bayarannya waktu itu dolar teman-teman, dolar, dan saya itu bersyukur sekali bisa tembus 300 juta cara mudah mendapat uang dari Facebook ad break gitu.
boleh searching. Sampai sekarang ya mudah aja aturannya nggak ini ya, nggak oke, nggak ribet banget ya, kayak gitu. Dulu saya itu jadi kita download di Facebook, di YouTube boleh dimasukin ke sana ke fanpage video kita gitu, belum ada aturan kayak gitu. Itu Facebook itu buang-buang duit ya gitu kan. Kayak sekarang nih Facebook mengeluarkan bagi reel ya, bagi konten reel, konten kreator untuk membuat konten real ya teman-teman. Teman-teman ikut teman-teman. Itu biasanya kita belum di launching ya. Belum di launching. Yang sekarang di launching kan Google Shot YouTube Shot ya teman-teman ya. YouTube Shot. Itu tanpa syarat tuh teman-teman. Pokoknya intinya si video kita itu banyak yang nonton aja viral. Itu dapat duitnya. Nanti teman-teman kalau reel itu di Indonesia udah masuk nih kan, caranya iklannya pakai ini penayangan video. Jadi kita buat video real gitu misalkan ya, yang unik lah, yang lucu, yang video itu yang bisa membawa ke hati kita itu biasanya video yang bisa membuat orang ketawa. Tip dari saya nih, orang yang ketawa dan orang yang sedih teman-teman. Itu pasti ditonton terus sampai habis teman-teman. Saya kan dulu kan ceramah gitu kayak yang saya sentuh buat ibu-ibu kan target saya ibu-ibu gitu kan, ceramah itu ditonton habis teman-teman. Biasanya hitungannya itu dalam 1 menit udah termasuk dolar terus tuh, hitungan kita itu tiap detiknya itu dikasih dolar berapa. Saran saya ikutan teman-teman kalau ada kompetensi kayak gitu kan. Kalau lebih cepat itu diiklankan teman-teman. Facebook biasanya membolehkan, nggak pedulikan gitu. Kalau YouTube sih kayaknya enggak deh ya di YouTube. Kalau diiklankan banyak orang kaya benar gitu sampai sekarang gitu kan. Dulu saya iklan gitu teman-teman. Boleh searching tentang Facebook AdBreak, cara uang gimana. Saya dulu intinya sampai tembus 300 juta itu per bulan. Per bulan saya 300 juta. Saya bersyukur sekali gitu hanya modal iklan. Akhirnya iklan 1 juta ya. 1 juta iklan gimana? Enggak kepikiran biaya iklan teman-teman. Udah Bang, 1 juta dalam 1 bulan saya minimal itu waktu sejelek-jeleknya awal-awalnya itu 15 juta. 1 motor, tiap bulan 1 motor akan meningkat ya. Begitu gitu banyak. Kalau ada momen itu udah ikutan gitu. Jangan kita bisa apa enggak, udah berjalan aja. Dalam setiap agama kan mungkin kita wajib untuk menimba ilmu ya gitu. Karena dengan ilmu lah teman-teman gitu saya dan teman-teman itu bisa hidup lebih baik gitu, bukan hidup kaya raya gimana, teman hidup lebih baik, enak gitu, nyaman gitu ya, bisa kita bersedekah, membantu orang teman kita yang keluarga kita, orang tua, bersedekah membantu mereka gitu ya teman-teman. Tujuannya ya kita membantu kebaikan, terhadap hidup kita itu jadi lebih baik dan kita efeknya ke keluarga, ke teman-teman kita baik juga gitu. Nah, dengan syaratnya ya kita wajib berusaha di dunia ini gitu. Dengan cara seperti itu gitu. Selama itu haram bagi agama apapun jalankan gitu. Jangan berpikir banyak pikiran itu nggak usah. Kita wajib gitu. Hasil enggaknya ya namanya kita kan usaha teman-teman ya. Kita nyari kerja aja kan ada hasil ada enggak, yang penting usahanya ada gitu. Ya usahanya ada. Kalau nggak usaha terus, ya kamu komplain kemana? Setiap kita punya masing-masing punya agama. Komplain yang menciptakan kita. Saya gitu dulu teman-teman. Komplain, ya Allah gini-gini amat gitu ya. Saya udah berusaha, ada gimana ya Allah gitu. Saya pengen lah dibukain gitu, gimana orang lain bisa gitu. Saya udah ngelakuin gitu kan. Tapi tolong dibuka gitu ya Allah gitu kan. Dibukain di jalannya juga. Komplain, jangan komplain ke orang ya, jangan komplain ke Facebooknya gitu kan, komplain ke orang nyiptain kitanya gitu. Kalau saya dulu kayak gitu, komplain gitu, Allah nyiptain aku buat apa gitu, kalau nggak ada manfaatnya gimana, ya Allah kasih petunjuk gitu. Jangan sampai aku nggak ada buat manfaat gitu dilahirin di sini gitu kan, gitu ya. Kita jomblo gimana ya komplain kok. Kenapa belum ditemuin gitu kan, nanti ada petunjuknya gitu. Kalau saya dulu kayak gitu istilahnya seperti itu. Nah, pembuatan prospek itu biasanya kayak Kang Kardi tuh kalau di bisnis asuransi dan properti gitu, membuat proposal. Kalau kita bisnisnya yang agen asuransi ya,
apa gitu, nyari prospek gitu. Jangan yang prospek itu dalam arti gini, kalau nggak nyari prospek itu nyari lead, data WA, WhatsApp. Jadi kayak kemarin saya sarankan kita untuk mendapatkan data WA, email, dan nomor HP, pengen data mereka itu pakai lead, pakai pembuatan prospek jadi lead. Jadi kayak gini, Kang Hardi misalkan saya Kang Hardi Education akan menyelenggarakan workshop online gratis gitu, silakan pendaftaran gitu kan. Nah jadi nanti iklannya itu prospeknya, nanti ketika diklik itu munculnya form standar yang yang langsung khusus dibuat oleh Facebook sendiri gitu. Untuk mendapatkan data data email dan nomor HP gitu kan, seperti itu. Nah kalau pesan itu biasanya larinya itu ke ini ya, Messenger ya, iklan kita khusus ke Messenger, dan konon katanya bisa ke WhatsApp, tapi saya belum nyoba teman-teman. Ada WhatsApp, tapi saya terus terang saat ini belum coba aja. Kalau ke Messenger itu udah, hanya belum coba. Oke. Yang ketiga adalah konversi, itu kalau kita lebih saranin kalau yang punya toko online gitu kan, yang toko online gitu. Jadi tujuannya itu Facebook akan mengoptimalkan iklan kita ke orang-orang yang suka belanja langsung, yang nggak banyak tanya. Yang kemarin saya sediain kayak di TikTok ya. Jadi Facebook akan mengoptimalkan iklan kita ke orang-orang yang benar-benar suka belanja. Nah, kita tinggal sesuai nih hobi mereka nih. Kita jualannya apa di dalam adset nanti. Ya tentu agak mahal aja gitu kan, dari segi ininya segi kliknya berapa gimana, agak mahal. Nah, tapi kalau kita jualannya profitnya tinggi, apa salahnya coba gitu. Tapi ingat, orang itu udah kenal brand kita dulu ya, udah kenal produk kita baru di-convert gitu. Jangan belum kenal bahwa apa konversi gini, ntar kita ngeluhnya boncos. Wah, aku berikan nggak ada apa-apa, gimana? Ya pakai alur gitu ya. Alurnya gimana gitu, kenalan dulu dong gitu. Udah kenalan, ngobrol kan. Ngobrol ini produknya gimana, baru gitu kan nawarin ininya. Ya aku kayak dulu sama istri aku kan, kenalan dulu, ngobrol dulu, ajak jalan dulu, curhat dulu, baru to the point, mau nggak nikah sama aku? Langsung konversi gitu. Itu udah ada gitu, langsung konversi udah. Seperti itu teman-teman. Boleh Kang Hardi klik di mana aja, misalkan kita lalu lintas atau interaksi untuk selanjutnya. Nah, nanti di bawahnya itu ada nama apa, kasih nama, oke, kayak kemarin gitu kan, nama adsetnya. Nah, itu nama kampanyenya itu boleh, misalkan nama diisi ya supaya ingat gitu. Misalkan nama kampanye apa, nama brand kita nggak apa-apa gitu kan, nama kata kunci nggak apa-apa gitu, boleh gitu, nama usaha kita apa gitu. Teman-teman usahanya apa ya langsung ditulisin di situ. Supaya kita beriklan itu nggak lupa. Nanti kita banyak iklan, ini iklan apa ya? Saya pernah kejadian kayak gitu teman-teman, nggak diisi gitu kan, ya, akhirnya lupa ini iklan apa ya, tadi iklan yang mana ya, nah gitu, kayak gitu. Jadi usahakan itu diisi, tujuannya untuk memudahkan kita aja kok, nggak ada yang lain, seperti itu. Ke bawahnya boleh itu kayaknya kategorinya bisa diisi atau enggak, coba kita diisi, misalkan kategorinya itu jual buah di Bandung ya, kayaknya nggak usah diisi deh, atau nah itu pekerjaan aja nggak usah, tujuan itu nggak usah. Nah itu lebih testing kayak kemarin itu bisa, tapi nggak usah. Oke. Nah ini adalah yang paling penting, ini set iklan ya teman-teman, set iklannya diisi juga. Jadi pengaturan iklan teman-teman, disinilah di set iklan ini iklan kita bisa berdasarkan, lebih tepatnya kayak gini, cara kerja Facebook dan Instagram. Cara kerja mereka adalah mengiklan kita itu berdasarkan demografi. Maksudnya demografi ini siapa? Lokasi, usia, pekerjaan, itu bisa. Jadi kita menargetkan iklan kita berdasarkan
umur, lokasi Bandung, pekerjaannya apa, itu bisa. Yang kedua, cara kerja iklan Facebook bisa berdasarkan interest. Interest itu kalau nggak itu lebih ke hobi, kesamaan suka. Misalkan kayak gini, Mbak ini nih, yang ini, Mbak Kartika misalkan, Mbak Kartika jualan hijab gitu kan. Nah, bisa meningkatkan produk Mbak Kartika ini ke orang-orang muslimah, ke orang-orang fans Okky Setiana Dewi, ke orang-orang yang saya Mama Dedeh misalkan gitu kan. Kalau misalkan Kak, jilbab aku kan buat anak muda, biasanya kalau jilbab kita buat anak muda biasanya cari, kalau interest hobinya itu biasanya anak muda ini senengnya itu kalau dari segi artis ya, artis siapa sih yang disenengin gitu ya. Atau yang saya tadi misalkan Okky Setiana Dewi gitu kan, ustadzah apa yang seni, Shireen Cungkar gitu kan, misalkan yang kesenian, terus apa lagi kesenian. Nah, kita perlu masukan juga, targetkan ke orang-orang itu, jadi fans mereka rata-rata fans itu kalau gak ngikut biasanya kan ngikutin ya gitu ke Nisa Saban gitu, Nita Syaban gitu kan, anak muda itu. Nah, kita bisa targetkan kepada orang-orang yang punya kemiripan gitu. Jadi istilahnya kita jualan kerudung, nah target marketnya orang yang menyukai Dewi Okky Setiana Dewi, Nisa Syaban, Shireen Cungkar itu. Atau segi dari misalkan dia suka break Lajata, terus hijab yang ternama di IG, coba teman-teman searching ya gitu. Biasanya bisa kok dimunculkan sini. Nah, ini kita misalkan Kang Ardi boleh, nah ini bisa misalkan kita tes berdasarkan umur gitu kan. Umur kita berapa sih? Ingat teman-teman ya, bebas iklan kita umurnya mau beberapa. Cuman kita harus punya ketentuan teman-teman. Ini iklan saya ini, produk saya ini cocoknya dikonsumsi oleh umur yang berapa gitu ya. Segitu. Dulu saya jualan pembalut ya, Kak. Iklan saya untuk tujukan wanita karir teman-teman ya, wanita karir. Tentu wanita karir itu yang udah bekerja umuran berapa sih rata-rata? Saya waktu itu ngesetnya itu wanita karir itu dari 24 umurnya sampai 40 teman-teman. Wanita karir ya, baik yang masih single dan udah menikah ya gitu. Saya ini wanita karir gitu. Nah, pilih ukuran segitu. Nah, teman-teman jualan makanan nih. Nah, tentu makanan ini kan teman-teman harus punya target. Ini makanan ini cocoknya buat siapa gitu kan. Oh, makanan ini buat lebih cocok mahasiswa yang jurusan ini nih, jurusan hukum gitu kan. Misalkan ya gitu. Ini makanan ini cocok nih buat jurusan kedokteran gitu kan. Gitu. Jadi kita punya produk itu, punya sebelumnya itu kita punya bayangan gitu. Ini lebih cocok ke siapa gitu. Jangan semua gitu. Produk kamu siapa? Cocok Kak. Siapa aja cocok yang seneng ini. Mabok kitanya gitu. Nggak punya bayangan gitu. Jadi iklannya juga luas. Nggak ada arahan. Nanti yang ada nggak kena tepat sasaran, bingung gitu istilahnya. Kalau Facebook kan, nama Facebook kan mesin ya, sesuai dengan apa yang kita perintahkan aja gitu kan. Nah, targetnya itu targetkannya itu sesuai dengan umur yang benar. Ini cocoknya berapa? Saya pembalut waktu itu kan target saya wanita karir gitu kan. Umurnya 25, 24 sampai 40. Oke. Ya tentu ya pilihannya perempuan. Seperti itu. Nah, itu di penargetan detailnya itu, terperincinya itu, nah itu jangan lupa dari lokasinya teman-teman ya. Lokasi, boleh ke atas Kang Ardi? Ke atas lagi, ke atas, dari lokasi, terus ke atas. Nah, teman-teman udah stop Ardi. Nah, teman-teman bisa menggeset di situ ada lokasinya di mana teman-teman ya. Lokasinya di mana? Kalau kita mau wilayah brand kita baru, saya sarankan yang dekat-dekat dulu teman-teman. Di itu kan di Bandung, di sampingnya kan kilometer tuh ya. Itu bisa dirubah teman-teman. Bisa dirubah. Nah, itu 40 kilometernya bisa dirubah radiusnya. Nah, radiusnya itu bisa digedein. Jadi teman-teman punya usaha, rumahnya di Bandung, usahanya di Bandung, targetin misalkan Bandung, tapi jangkauannya radiusnya kilometernya digedein aja. Kalau kita
emang pengen agak lebih khusus di Bandung. Di Jakarta boleh Kak? Boleh. Siapa yang ngelarang? Cuman saya waktu itu karena terbatasan dana ya, dana pengen maksimal, ya saya dulu di Serang aja dulu kan. Kalau enggak minimal gini di Jakarta saya kan. Karena Serang Jakarta kan ongkirnya kan murah gitu kan. Jabodetabek murah gitu kan. Seperti itu. Apalagi kalau teman-teman tinggal di provinsi gede di Bandung itu udah saranin kalau menurut saya sih Bandung aja kota satu. Nanti kita bisa split lagi iklannya untuk kota lain. Nah, selain itu teman-teman, selain nama lokasi dan kilometernya, itu yang di bawah lokasi Kang Ardi ada pop-up. Orang yang tinggal atau baru-baru di daerah ini, lokasi ini orang yang tinggal baru-baru. Nah, saya biasa pilih orang yang tinggal di lokasi ini. Nah, jadi orang-orang yang benar tinggal di Bandung. Jangan orang-orang yang ada yang baru saja di lokasi ini. Jadi orang yang baru saja itu orang yang pindah. Orang pindah, misalkan teman-teman kuliah di Bandung gitu kan, tapi orang itu orang Sumatera gitu kan, datang ke Bandung, ya itu dia ngenanya ke orang situ, jadi ke orang yang aslinya nggak kena. Ya ingat juga ini hati-hati banyak orang kecolongan. Nah kecuali target kita orang-orang yang mau, gitu. Misalkan orang yang baru datang nyari kosan gitu, kita sebagai orang yang punya kosan apartemen, atau target kita orang-orang yang baru saja gitu ngucapin selamat datang gitu, selamat datang di Bandung gitu kan. Eh, jangan lupa ya gitu untuk jajanannya gini gimana, rayu mereka gitu. Terus orang yang bepergian ke lokasi ini, nah orang yang bepergian lokasi ini maksud gini, dia itu hanya singgah aja teman-teman, jadi ibaratnya turis. Kayak aku dari Serang ke Bandung gitu kan, singgah hanya main doang gitu, atau ada kerjaan doang, tapi nggak netep atau nggak pindah gitu, hanya singgah doang ibaratnya turis. Nah iklannya di sini kalau kita bidang kuliner atau makanan boleh ucapin selamat datang. Jangan lupa ya oleh-olehnya bisa di follow IG-nya, bisa dilihat-lihat di sini untuk oleh-olehnya seperti itu. Ada penempatan. Kayak kita masuk, pernah nggak kita masuk ke toko misalkan ke KFC ya atau ke McDonald, tiba-tiba dulu kita suka dapat SMS ya, selamat datang, atau dapatkan voucher dari KFC gimana, itu kan ada iklannya, itu orang yang bepergian ke lokasi itu iklannya. Jadi yang ngirim via SMS. Karena begitu orang buka di Facebook nih, lagi nongkrong di di BIP gitu kan, lagi makan istirahat gitu kan, kita kan ada GPS dong, Facebook ini kan tahu gitu kan. Kita buka Facebook itu pasti ada iklan, wilayah BIP Bandung gimana, itu banyak ada wilayah iklan yang sekitar itu, Gramedia Bandung gimana, ada. Nah orang itu menggunakan iklan yang bepergian, jadi ibaratnya ke turis. Nah kalau kita karena pengennya orang yang tinggal di sini gimana, orang yang tinggal di lokasi seperti itu. Jadi pengen di brandnya itu dikenal dengan masyarakat luas kita, nggak orang yang singgah-singgah aja. Nah, biasanya orang yang dipilihnya itu orang yang tinggal di lokasi ini. Jangan yang yang pertama itu Facebook bingung, ini orang gimana, ini maunya gimana. Nah, gitu kan. Nah, klik aja yang orang yang tinggal di lokasi ini, Kang Ardi. Nah, boleh. Oke. Boleh ke bawah Kang Ardi, ke bawah. Nah, ini kita menargetkan secara demografi, teman-teman. Demografi ini secara dari lokasi, usia ya, teman-teman, kayak gitu. Dan gender ya, jenis kelamin. Ini Facebook bisa kita targetkan secara demografi ini. Ini bisa gitu. Dan secara ketertarikan, interest gitu. Itu ada lagi itu di bawah itu. Nah, itu juga minat dan lainnya. Nah, minat itu yang lainnya kayak ibaratnya kan orang itu punya hobi yang sama. Seperti kalau teman-teman yang cowok punya hobi motor gitu kan, bisa di situ langsung cantumin, aku seneng hobi motor Yamaha nih, aku jualan helmnya atau jualan stiker atau buat Yamaha, buat motor, bisa di cari motor Yamaha atau gimana, bukan sepeda motor gimana, seperti itu. Gitu. Nah, misalkan kita bingung, aduh Kak, aku bingung nih ya, apalagi ya bingung nih, wanita soleha, wanita muslim, kan misalnya hilangin deh, sepeda motor dihilangin. Nah, di sini istilah hilangin deh. Nah, oke, balik lagi situ, ya klik,
Oke, nah kalau misalkan teman-teman bingung nih, muslimah soleha, wanita muslimi, apalagi ya orang-orang. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur saran. Ini yang Kak Hardi klik nih. Nah, dari fitur saran itu dia menawarkan orang yang tepat-tepat lagi. Daripada kita pusing bingung kan mikirnya, gunakan ini. Al-Quran. Jadi orang yang senang Al-Quran, orang yang senang belanja online, itu nggak apa-apa masukkan kerudung gitu kan, Seren Sungkar tuh kan. Nah ini tujuannya kalau kita iklan, interest itu kesamaan dan hobi lah ibaratnya. Seperti itu. Jadi yang namanya kerudung kan berbau-bau muslimah gimana gitu ya. Gitu. Teman-teman kalau yang jual kuliner gimana bisa di sana. Orang-orang misalkan itu orang yang sering ke KFC, ke McDonald ya gimana, itu bisa teman-teman. Nanti kalau pusing tekan saran aja. Itu muncul yang disarankan oleh Google ini apa oleh Facebook ini loh gitu. Nah, saya juga biasanya kayak gitu, apalagi ya. Ini boleh banyak, boleh. Teman-teman banyak sekali boleh. Nggak menutupkan berapa boleh. Satu aja boleh Kak, boleh. Kalau saya sih biasanya saya biasanya 3. Yang paling parah satu pernah cuman 3 sama 2 lah. 3 sama 2 supaya optimal gitu. Tapi selanjutnya saya cari dulu nih mana yang bagus gitu kan. Nah, teman-teman kalau udah menemuin bagus misalkan muslimah soleha dan wanita muslimah, udah pakai itu, jangan pakai lain lagi. Jadi next-nya pakai itu aja interestnya. Berarti apa? Interest ini bagus gitu. Orang-orang yang wanita muslimah, targetnya muslimah itu bagus gitu. Ada sih di Facebook yang dinamakan fiturnya itu untuk mengecek ketertarikan dinamakan dengan Facebook Insight ya gitu. Facebook Insight gitu. Jadi kita pengen tahu nih insight-insight yang berkualitas apa gimana udah. Kalau enggak kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kerudung merek Aljata, merek Ciren Sungkar gitu kan itu kan umum. Tapi kalau pengen tahu orang yang benar-benar dia suka banget sama kerudung, ini lagi sama kerudung, itu biasanya apa? Saya biasanya satu apa? Setting agamanya Islam. Di dalam Facebook itu kita menggunakan demografi kan ada secara hubungan atau yang misalkan yang belum menikah tapi dia Islam. Nah, biasanya yang udah menikah Islam itu apa sih kira-kira gini? Apa sih merek yang terkenal banget gitu kan? Yang terkenal banget gitu. Gitu kan. Apa kayak gitu kan. Kalau biasanya ada dan konsumen kita tahu dia pasti pencipta benar-benar pencipta kerudung pakai kerudung karena dia tahu merek orang hanya sebatas pakai gitu kan. Wah, aku enggak banget sih kerudung asal aja lah gimana gitu ada gitu kan. Tapi kalau kita kerudung yang berkualitas premium gitu, orang yang cari orang yang tepat gitu. Kayak misalkan kita jualan olahraga basket gitu misalkan. Cari kita susun nama-nama pembasket. Orang kan biasa mengenal pembasket terkenal siapa? Michael Jordan. Oh, anak kecil anak saya aja suka kenal tahu Michael Jordan ya asal ngeklik aja senang Michael. Tapi dia benar-benar mencinta basket enggak. Tapi kalau udah tahu Dennis gitu kan, udah tahu yang nama pembasket lainnya, oh itu pencinta bener. Kayak Persib Bandung gitu kan. Bandung gitu, aing pisan gitu kan. Orang-orang yang benar-benar suka ke sepak bola, dia tahu nama-nama pemainnya. Itu baru suka. Jangan Persib Bandung tahu. Ini. Kalau ada klik gimana. Tapi dia sebenarnya nggak suka gitu. Nah, jangan seperti itu. Kayak saya kan dulu kan jualan pembalut nih, maaf teman-teman, pembalut lagi nih kan istilahnya. Tetap saya targeting wanita karir. Tetap saya yang kejar itu apa? Dia itu kerja di bank. Bisa di-set di sini pekerjaannya kerja di bank, Mandiri, BCA. Udah umurnya sekian, dia tentu wanita. Gitu kan? Saya nggak pakai interest, nggak pakai kesamaan ini teman-teman. Temannya itu saya hapus. Saya
targetnya itu secara demografi ke pekerjaannya. Udah, nah di situ omongannya di dalam meetingnya sibuk banget sampai sampai nggak kepikiran ganti gitu kan. Aduh, sibuk-sibuknya bocor nih gitu. Maaf ya maksudnya tembus ya kalau lagi head gimana teman-teman ya. Itu kan masuk. Oh benar juga ya. Nah, jadi klik kata-kata juga copywriting ngaruh teman. Jadi yang bikin orang oh iya ini bener nih gua banget gitu kan. Gitu kata-katanya gitu. Dulu kan saya gitu sibuk banget ya sampai nggak kepikiran ganti ini gitu kan pembalut gitu misalkan. Nah ini gitu Kak, cobain deh ini gitu kan seharian buat melindungi kamu dan aktivitas bebas lancar tanpa perlu khawatir gitu kan bocor sana sini gimana. Jadi orang oh gua banget. Nah rata-rata kan wanita karir kan sibuk gimana dan mereka itu nggak peduli harga, nggak peduli harga. Saya nggak peduli harga sampai kan main pembalut lagi banyak yang pesen yaitu MLM ya MLM saya kasih aja kalian apa ke stokis saya pesen di stokis ini suruh gini tapi profit jalan gitu karena saya udah punya database nya teman-teman seperti itu. Jadi bisa kita akan pekerjaan bisa kita betul dengan interest kayak wanita muslimah soleha gitu. Jadi gimana targetnya itu yang kita inginkan dan bisa secara perilaku gitu dijelaskan ke Ngardi ya ada kita jelajah di samping itu klik jelajah kali jelajah sambil jelajah itu nah di situ kan ada demografi minat dan perilaku ya gitu. Nah teman-teman itu bisa klik tuh bisa explore di situ tuh. Nah kalau saya bisa juga perilaku nih perilaku dalam arti itu pendidikan tuh pendidikannya aku mau targetin produk aku jual ini orang yang jurusan kedokteran gimana itu bisa orang yang mau menikah aku jual souvenir nih untuk orang yang mau menikah itu bisa targetnya di situ dipilih menikah tanggal depan itu bahkan kalau ini ya orang yang lagi sedih putus cinta apa gimana ada kedetek sama Facebook itu lah canggihnya gitu kan. Seperti itu. Ada di situ yang namanya behavior ya, perilaku. Jadi behavior itu perilaku ini, nah di bawahnya ini perilaku itu istilahnya, nah itu orang-orang yang senang belanja online, orang-orang yang kaya ada di sini. Nah itu perangkat seluler, misalkan Kang Adi perangkat seluler gitu kan. Nah, boleh koneksi jaringannya, Kang Adi koneksi jaringannya diklik. Nah, diklik koneksi jaringan. Nah, saya biasanya mentargetkan hanya orang yang 4G dan WiFi aja, yang 3G jangan. Nah, teman-teman harus pilih juga itu boleh sebagai standar juga nanti pakai internet apapun. Jadi orang-orang yang handphonenya 3G aja mau WiFi gitu. Seperti itu. Kadang-kadang saya semua seluler berdasarkan mereknya. Bisa kita target orang-orang yang pakai iPhone aja, terus orang yang Samsung tipe sekian aja. Rata-rata kan orang orang yang berduit ya, atau orang Apple yang punya minimal iPhone 12 lah gitu kan orang berduit kan. Nah itu target orang gimana sih kita orang itu punya dana gitu punya uang atau berdasarkan mobil loh orang ini yang punya mobil Honda City Yamaha yang Grand Max yang terbaru atau PCX motornya gimana orang-orang yang punya duit itu bisa itu dari perilakunya. Facebook akan mencarikan iklan-iklan yang sesuai dengan permintaan kita, perilaku kita. Umurnya sekian, tinggal di Bandung nih, umur sekian. Soalnya pekerjaannya di sini nih, udah cukup. Kalau nggak ada kerjaan, oke kerjanya bebas nih gitu. Cuman aku pengen dia seneng ini apa hijab, tapi hijabnya yang premium gitu kan. Ya arahnya bisa teman. Apakah dari segi handphonenya? Nah karena iklan kita nanti munculnya handphone dia hanya ke handphone tipe dia gitu teman-teman hanya misalkan iklan aku ke iPhone gitu iPhone 11 Samsung ini yang ke tipe itu aja aku pengennya semuanya bisa gitu PSF tapi merek iPhone bisa dari perilaku cuman kita menginginkan kalau orang yang punya handphone Samsung dengan merek minimal S gitu kan orang berduit ya orang yang ke kendaraan Mercy gitu misalkan orang yang orang-orang orang disebut sukses dan merasakan
kalau kita rata-rata dari segi aset yang nyatanya kelihatan ya, contohnya dari segi pakaiannya gitu kan, dari segi jam tangannya, segi handphonenya, orang-orang kan indikasinya, oh dia berhasil, dia sukses, tawarin. Seperti itu di Facebook bisa. Nanti teman-teman bisa explore sendiri dan perlu khawatir, nanti saya kasih e-booknya ya teman-teman ya. Nanti saya ke Kang Ardi, nanti bisa di-share Kang Ardi ke teman-teman. Saya pokoknya intinya teman-teman ini paham, ya sedikitnya walaupun nggak ngerti minimal melongo-melongo dulu nggak apa-apa, nanti sambil terus pelajari kayak saya dulu nggak tahu apa-apa udah telan aja gitu kan. Yang penting istilahnya memang teman-teman ini mengenal dengan Facebook Ads gitu. Oke, ke bawah kalau masalah bahasa bisa diisi atau enggak itu enggak masalah. Nah, di sini yang paling juga itu adalah penempatan ya teman-teman, placement gitu kan. Kalau saran saya dulu nih teman-teman, saran saya dulu. Saya pengen brand saya itu dikenal dulu. Dan saya itu dikenal dulu. Saya itu penempatannya itu otomatis. Jadi nggak peduli dia mau dimasukin Facebook, Instagram, apapun nggak peduli saya. Hajar semua. Tujuannya apa? Dikenal dulu. Dikenal dulu. Saya nggak peduli gitu. Saya nggak ngebeli penempatan hanya di Facebook versi mobile gitu kan, Instagram Facebook enggak. Saya hajar dulu semua. Jadi broad. Tapi ditarik di atas sudah, tapi broad. Enggak orang yang menggunakan Facebook main di handphone, orang yang Facebook main di laptop, orang Facebook yang di tab, labelnya apa, saya nggak peduli. Pokoknya semuanya ada ini Facebook. Berarti ada iklan saya nyebar dulu gitu. Nah, saya dulu berprinsip kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, saya ngerekam juga menggunakan ini ya, rekam data gitu, pixel kayak gitu kan. Direkam nanti ketahuan gitu kan. Seperti itu. Atau teman-teman udah berjalan, Kak, saya kan dananya terbatas ya. Saya pilih yang ini aja lah, yang biasa aja gitu, orang-orang yang kenal gitu. Teman-teman bisa pilih manual. Boleh klik kan, pilih manual gitu. Nah, gitu. Karena apa ini ya? Ini secara tematis. Nah, teman-teman pilih aja di Facebook, Instagram, itu pilihnya di beranda gitu, beranda Facebook misalkan sama dengan story Facebook gitu kan. Bisa teman. Aku terbatas ya masih kuliah. Oh iya nggak apa-apa, pilih aja di kabar beranda dulu Facebook ya gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang lainnya hapusin gitu kan. Yang lainnya hapusin gitu. Istilahnya in-streamnya hapusin Facebook beranda gitu. Nah, itu biasanya dana itu emang hemat ya ke budgetnya gitu. Jadi kita fokus hapus ya, ganti sama beranda Instagram. Nah, itu berikan di Instagram udah otomatis teman-teman. Caranya begini. Kalau kita mau di Facebook semuanya hapus, Instagram apanya, centang yang berhubungan dengan Facebook itu di Facebook aja. Itu dan teman-teman memberikan di Instagram aja semuanya hapus, yang berhubungan dengan Instagram aja yang diklik, beranda Instagram misalkan story Instagram, reel gitu kan, itu bisa gitu teman-teman. Kalau teman-teman video itu reel bisa gitu kan. Nah, hapus itu apa? Itu khusus di Instagram tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ketika ngeklik Instagram Shop itu begitu ya gitu. Ketika kabar, nah itu Endstream semuanya hapus aja Kang Ardi gitu. Endstream itu nggak begitu efektif lah kalau kita jualan ini apa produk fisik gitu. Nah in-stream gitu dihapus, yang cari itu dihapus aja gitu kan semuanya. Nah jadi khususnya gitu sesuai yang kita misalkan Instagram Story gitu kan. Nah, tapi Instagram Story dengan feed kan beda ya ukuran iklannya ya. Nggak lucu kan ukuran tadi di tengah kotak. Nah kalau Story kan kayak gitu ya istilahnya kan. Jadi kan ini ya apa potret panjang ya kayak gitu. Nah, panjang dan setengahnya itu nggak optimal teman-teman. Sayang juga gitu. Dan mati algoritma juga nggak ngebantu gitu.
Kalau saran saya hanya untuk feed aja ya feed aja gitu, story-nya jangan. Ya kecuali kita, Kak aku pengen ini khusus buat story, ya buat iklannya yang full dong, yang panjang seperti dicontoh. Ya enggak kayak gitu. Kita buat story ini baru. Jadi feed-nya itu sama Instagram Shop-nya itu dihilangin. Karena apa? Nanti si Instagram itu ngebantu nge-push kalau iklannya itu sesuai ukurannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pilih beranda Instagram, ya udah jadi bingung sih itunya, nggak optimal. Saya udah pernah teman-teman, nggak optimal, benar bagus. Yang ada rugi kitanya. Aku seharusnya 100.000 dapat sekian. Ini jadi baca aku pulin di beranda sesuai dengan ini ya ukuran ukuran iklannya gitu kan. Seperti itu teman-teman harus diperhatiin. Jangan semuanya ya, gitu. Karena semua itu beda-beda ukuran. Kalau kita dihajar terpaksain, rugi kitanya. Kita yang rugi itu. Facebook mah ya bodo amat dia mah gitu kan. Gimananya dia mah cuma sesuai dengan permintaan kita. Nah, contoh kita misalkan Kak Adi boleh misalkan pilih berandanya aja di Instagram atau di Facebook deh. Contoh Facebook satu aja dulu. Pilih klik kabel beranda Facebook. Nah, kan secara itu kan nah kelihatan tuh di sampingnya kan ukurannya kan Facebooknya. Nah, logikanya kan kelihatan. Nanti iklan kita iklan segitu gitu. Bisa menggunakan tipe square tadi satu-satu ke Instagram bisa. Tapi Facebook kadang-kadang minta optimalnya itu di 1200 dikali 650 pixel gitu. Yang agak melebar sedikit ya ke samping gitu kan. Bisa, tapi square satu-satu bisa. Nah, oke. Mungkin ke bawahnya lagi Kang Ardi. Boleh. Itu kan di bawahnya tuh kami merekomendasikan ya gambar persegi ya satu-satu gitu ya. Apa gimana gitu kan. Ada tuh. Kalau Facebook mau rekomendasi ikutin teman-teman. Itu dibantu lah sama dia loh. Dioptimalkan. Jangan asal ukurannya gitu teman-teman. Gitu. Oke, Kang Ardi boleh ke bawah. Oke, Kang. Kang, kita ada waktu 15 menit lagi ya, Kang, sebelum Oke, tutup. siap. Ya, waktu itu sedikit banget ya. Kalau kita sedih. Ya, nggak kerasa, Kang. Nggak kerasa ya. Seneng berbagi ilmu kayak gini. Nah, di sini kita menggunakan adalah set iklannya teman-teman. Jadi kontennya ya, kontennya gitu kan. Nama ininya apa? Nama kontennya kita di situ pilih kalau ada halaman Facebooknya kita pilih gitu kan. Nah, dari segi kontennya gini teman-teman. Konten yang udah ada di fanpage kita bisa langsung diiklankan. Atau kita konten yang buat langsung di arah sini manual bisa fleksibel kayak gitu. Nah, Kang Adi mungkin akan mencontohkan langsung ini kontennya. Nah, ini yang ditambah secara manual itu bisa gitu. Nah, ini hanya berhubungan dengan konten kita. Nah, biasanya teman-teman aku saranin konten kayak gini ya. Misalkan teman di Facebook, ukurannya saranin. Kedua, perhatiin kata-katanya ya. Kata-katanya ya. Kata-kata itu menggerakkan orang juga loh. Jangan asal aja gitu. Ya, emang ilmu ini ada lagi yang dinamakan copywriting ya teman-teman, penulisan kata-kata yang baik gitu kan. Saran aku sih biasanya cobalah kita berpihak dulu ke orang gitu kan. Ya, contohnya misalkan teman-teman jual hijab gitu kan istilahnya. Hijabnya itu misalkan jangan hijab deh aku kemarin itu ya skincare gitu kan. Skincare aku serum kemarin ya gitu istilahnya. Aku kata-katanya kajian yang berpihak. Udah sering nyobain skincare ini itu ya, tapi belum ada hasilnya, sedikit kecewa ya teman-teman. Nah, jadi buka ini open mind-nya dia. Oh iya ya, oh ini benar ya, gue udah coba ini jerawat gue belum ini. Oh apa sih kalau wanita itu yang hitam-hitam itu kayak komedo ya, tuh agak ketua-ketuaan ya atau kerutannya gitu. Kalau enggak glowing itu kan udah sering ya kamu gunain kosmetik untuk atasin jerawat kamu tapi belum ada hasilnya gitu. Nah, itu kita bisa kenalin tuh buka dulu pembukaan kayak gitu nanti. Nah, makanya dari itu jangan salah pilih Kak gitu.
sekedar tahu aja, coba deh kakak gitu, lihat-lihat ini gitu, kasih link websitenya di situ aku ya, walaupun interaksi apa gitu ya. Kalau nggak langsung coba deh kak, lihat-lihat ini nih gitu, namanya mereknya misalkan aku kan Natural Senses gitu kan, Natural Senses gitu kan. Ini yuk kak, bahannya itu benar-benar alami kayak gitu. Boleh itu kita nunjukin fiturnya, yang penting buka dulu wawasan orang supaya berhenti gitu. Oh iya gitu kan. Oh bener nih gitu. Oh ini. Nah, kak untuk lebih jelasnya gitu bisa hubungin, boleh tanya-tanya di WhatsApp, link WhatsApp gimana. Cukup kayak gitu aja. Yang penting pembukaannya. Nah, makanya nanti di WhatsApp, kalau dia ke WhatsApp, dia nanya ya jawab gitu ya. Kalau nggak ke WhatsApp, dia, kalau kita punya website atau landing page kayak Kang Habib tadi, kita jelasin di situ. Karena kan iklan itu kan terbatas ya gitu kata-katanya. Kayak gitu istilahnya. Kayak apa teman-teman itu ya jualan, apalagi misalkan air mineral ini, misalkan ya air sakit gigi ini gitu. Udah coba ya merek, udah coba ke dokter, tapi belum sembuh juga ya sakit giginya. Itu mengganggu banget karena nggak bisa tidur, ya ungkapin. Jadi kita itu berpihak ke konsumennya itu. Jangan ini mah iklan itu, kita yang iklan itu kebanyakan ya foto produk, tag, upload ke Facebook atau ke minat inbox nomor ini. Siapa? Aku masih sering gitu di Facebook aku ya. Aku masih sering minat inbox foto produk juga. Lalu dia ngeluh, kan jualannya nggak berhasil. Ya kata-katanya orang suruh minat inbox, siapa yang mau inbox? Ya kan? Orang kira-kira jangankan orang itu, kita pun kalau baca kira-kira tertarik nggak sih gitu. Nah, kata-kata. Jadi kata-kata gitu, teman juga harus bisa juga kata-kata istilahnya itu gimana kan gitu. Seperti itu. Nah, dari sini itu teman-teman tinggal publish aja gitu. Dan masalah payment itu nanti nambah saldo itu nggak jauh beda kayak yang kemarin TikTok gitu kan. Nah, oke Kang Hardi, itu tinggal diklik aja karena pembuatannya. Nanti saya juga akan share link ini ya, link untuk pembuatan iklan. Nah, ini untuk isi saldonya di sini nih, Kang Hardi boleh itu di apa, gambar garis 3 tuh. Oke, kita udah keluar itu, gimana kita cara isi saldonya ke teman-teman, tunjukin cara isi saldo. Gambar 3 ya, cara isi saldo itu. Nah, di situ misalkan iklan kita udah dipublish nih, Kang Hardi kan udah ngasih contoh tuh, itu gambarnya kan kayak gitu menarik tuh kan, ini contohnya udah nyobain ini kecewa belum, hasilnya gimana, boleh kayak gitu kan. Itu. Nah, ini kalau misalkan untuk isi saldonya Kang Hardi ke atas biasanya ada menuan tagihan ya, tagihan itu ada tagihan enggak kalau isi saldo? Itu tagihan tuh, tagihan di bawah. Nah, tagihan. Nah, tinggal bayar sekarang. Itu kan ada kan saldo yang ada tuh Kang Hardi sekian gitu kan. Nanti tinggal bayar sekarang atau tambahin saldo gitu. Bisa itu menggunakan apa sih, Dana OVO ya Kang Hardi ya. Iya. Nah, teman-teman ya, kalau Facebook sama Instagram ini iklannya lebih fleksibel ya, lebih murah ya teman-teman ya. Nyobain dari 20.000 boleh ya teman-teman ya. Teman-teman boleh ya mulai 20.000 gitu kan. Ya, saya 15.000 ini sekarang belum nyoba lagi, tapi di angka 20.000 boleh. Kemarin kan TikTok kan harus 200.000 ya teman-teman. Kalau ini dananya lebih murah, lebih boleh gitu. Gitu 20.000 teman-teman punya ini, silakan diiklankan. Aku lumayan lah. Sekarang kayak gini teman-teman, ibarat gini. Kita ibaratkan kayak bikin brosur aja sih. Bikin brosur kan konten ya, konten kita ya. Belum dicetak kan. Udah dicetak kan belum disebarin tuh. Nah, kita sama gini aja, aku cuma 20.000 gitu kan, bikin fanpage, terus bikin kontennya aja. Ya, kan kita cuma, daripada kita konvensional, bikin brosur, dicetak, nyebarin. Itu berapa teman-teman? Cuma misalkan 200.000, cuma berapa brosur.
Mendingan kita menggunakan digital aja. Hasilnya narik gampang, man. Seperti itu. Nah, itu Kang Hadi silakan. Nah, pembayaran itu Kang Hadi masih ada dua ya, karena ini menggunakan akun bisnis ya, nggak akun personal ya teman-teman. Kalau akun bisnis itu iklannya itu kredit sama debit. Tapi kalau akun personal itu bisa ada kode bank gitu kan. Pakai bank sama ini apa GoPay atau apa e-wallet ya gitu. Coba saya buka ini contoh iklan saya nanti saya Kang Hadi. Kang Hadi nanti saya share ini ya link ada. Kang Hadi saya boleh yang ini nggak share screen nggak sebentar? Ya kalau ini bisa nih. Sudah, Kang, Mangga. Oke. Aku screen sebentar ya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Nah, ini ada yang namanya ad library, teman-teman. Ad library ini gimana, Nah? Di sini Facebook mengizinkan kita melihat contoh iklan yang dilakukan brand-brand lain, orang lain. Teman-teman bisa berpikir ini contoh iklannya gimana, kata-katanya gimana. Facebook itu boleh, kita boleh melihat. Ini yang di URL ini nanti saya share ad/library gitu. Caranya gimana? Masukkan di sini Indonesia, negaranya ya, negara Indonesia. Kategori iklannya apa? Bebas, kan misalkan semua iklan aja lah, semua iklan ya. Nah, teman-teman di sini apa misalkan? Ada ruang guru. Nah, kalau misalkan kosmetik Arapa hijab nih ya, Arapa hijab nih. Oke, klik aja Arapa. Nah, di sini akan muncul Arapa hijab dengan iklannya, teman-teman. Nah, ini adalah iklan Arapa hijab, teman-teman. Nah, ini bisa lihat nih, maksud saya ini kita lihat nih dia cara fotonya gimana, kata-katanya gimana nih, teman-teman. Coba bilang mau warna apa tuh. Kan dia nanya ya ke orang ya bentuknya ya. Nanya, enggak ngomongin fitur kan. Nah, teman-teman bisa bayang, oh ini berarti fotonya kayak gini nih, menarik perhatian ya. Tuh banyak. Oh, nah, kita bisa ATM aja. Amati itu udah modifikasi gitu. Apa hingga lihat karena udah didesain dengan simpel gimana tuh. Kamu mau juga yuk linknya tuh aja. Tuh. Dia nggak ada kan ngomongin istilahnya hijab ini terbuat dari bahan sutra ulat atau apa gimana, fitur-fitur kan yang ada berbeda. Ini orang memainkan emosi, teman-teman. Nggak memainkan rasional hijab nih. Kita bisa tiru nih. Tuh. Pantas aja karena diperebutkan kualitasnya yang bagus, bahan yang nyaman dipakai. Nah, dia nggak nyebutin bahannya dari apa gimana gitu, dia nyebutin ketertarikan. Musim hujan nggak banyak. Terus brand-brand lain teman-teman bisa di sini, Arapa hijab lain banyak gimana gitu. Jadi kita kalau mau lihat itu gampang gitu. Nivea nih, Nivea produk yang brand ternama kan, skincare ya kalau nggak salah ya. Nah, dia iklannya apa sih gitu kan? Oh, dia belum iklan. Oh, dia belum iklan. Mungkin biasa di apa iklannya? Oh, di Brazil. Indonesia ada, pantesan nggak muncul nih. Masih. Ini ada Wardah nggak sih, Wardah? Iklan nggak Wardah gitu kan? Kita bisa explore sendiri teman-teman dengan ads library ini. Kalau kita pusing, contoh iklannya gimana ya, fotonya gimana sih yang bagus ya? Enggak, tuh ada Wardah kosmetik ya. Ini bisa lihat gitu kan. Ini brand-brand gede aja ngiklan teman-teman menggunakan Facebook. Masa kita enggak sih? Nah, contohnya kayak gitu. Promo-promonya tuh kan. Contoh-contoh iklannya tuh kan foto produk, ini dia lebih ke video kan ya. Video singkat gitu. Ini bisa diklik teman-teman. Saya lagi lola aja gitu kan. Wardah.
Tuh kata-katanya diskon mana tuh kan, video ini iklan stories. Kita lihat nih apa nih, gimana sih kulit cerah bercahaya tuh, miliki kulit cerah gimana. Kalau kita udah punya nama brand gede, munculin ngomong fitur sih nggak apa teman-teman, karena kan udah dikenal gitu, dia udah muncul beberapa produk. Nah kita kalau masih baru ya jangan gitu, udah tewas sama brand-brand seperti itu. Terus misalkan apalagi yang di kuliner ini gimana ya, banyak sekali di sini. Ruang guru, cara berikan ruang guru ya gitu. Saya banyak contoh sih di ruang guru ya teman-teman, kalau iklan bidang edukasi gitu kan. Nah kita semua eksplor di sini. Nah kalau kesulitan itu gimana contohnya, oh gambarnya kayak gini ya. Dulu ya teman-teman ya, mungkin Kak Hardi juga tahu ya, kita ngeklan kalau banyak tag kayak gini ditolak Kak Hardi ya. Sekarang Facebook itu ngebuka boleh, jadi banyak teks itu udah boleh. Dulu kita banyak tag kayak gini nih, perlu paspor untuk berbeda semua akun gimana, ini itu nggak boleh sama Facebook. Untuk di banner sekarang dibolehin tuh. Jadi gimana tuh cara, jadi kita amati pola pola kompetitor kita, cara beriklan itu gimana gitu kan, seperti itu. Oh dia mau kayak ini. Oke, mungkin segitu aja Kang Hardi. Mungkin situ aja Kang Adi atau teman-teman. Ya, siap Kang Yosep. Ini pas Kalau lagi yang iklan di sini, boleh mau langsung ditanyakan bertanya. atau apa, Ya, yang tanyakan, minum dulu. kita buka sesi 5 menit aja ya untuk bertanya ya. Hmm. Karena ini banyak hal teknis, mungkin teman-teman agak bingung-bingung dikit, tapi mudah-mudahan bisa ada yang diterima gitu. Saya juga gitu bengong-bengong gimana, bengong pelan-pelan teman-teman. Tapi setidaknya yang dilakuin perusahaan gede itu ternyata ini loh gitu. Betul. Kayak kita. Jadi bahkan mereka juga mau ngelakuin ini harganya murah gitu kan. Dia mau masuk ke industri digital gitu kan. Ya sekarang kita masa sih kalah gitu kan. Harganya sama kok, malah triknya sama gitu-gitu aja. Cuman bedanya apa? Dia lebih ulet aja dari kita. Lebih keras gitu. Sekarang apa nih? Boleh Mbak Fitri Febrianti, Mbak Nabila Ramadhan. Oh, ada tanya kamu? Dibuka maskernya nggak apa-apa. Teman-teman ada yang nanya Mbak Sinta, atau ada yang masih galau-galau kayak gitu, gimana? Nanti saya kasih e-booknya ya, atau mungkin dibaca-baca dulu ya, agak sedikit supaya mungkin di rumah di mana lagi santai agak masuk-masuk ya, karena ini ya dibantu mungkin dengan Kang Hardi hasil rekamannya ini gitu kan. Yang ada perlu ditanyakan itu jangan diem ya, tanyakan ke Kang Hardi juga. Kang Hardi pasti kalau apa nanti ngobrol sama saya. Seperti Ya. teman-teman. Mungkin gitu. ada yang sudah pernah iklan di sini, atau mungkin ada yang pengen mau mencoba. Teman-teman ada yang mau nyoba iklan nggak? Iya iklan. Nyari jodoh aja diiklanin bisa loh. Kamu. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa dimarketingin kalau menurut saya? Apa sih yang bisa nggak dimarketingin gitu? Apapun itu bisa teman-teman. Yang saya sih cuma kan gitu kan. Loh kenapa kita harus beriklan? Tujuannya satu teman-teman. Tujuannya satu supaya brand kita dikenal lebih luas, pengunjung rame, omset naik, udah tujuan gitu. Jadi nggak ada istilah oh berikan rugi, enggak. Kalau nggak berikan rugi itu TV itu udah tewas, udah gulung tikar. Tapi buktinya banyak iklan-iklan di TV mengganggu sinetron kita kan, seperti itu. Iklan-iklan itu di mana aja, kita nonton YouTube ada iklan YouTube gitu kan. Gimana teman main aplikasi kesenangan, main game ada iklan di game, itu banyak teman-teman. Itu jadi iklan itu hanya untuk menjangkau orang-orang yang sesuai dengan target kita gitu. Dengan biaya murah. Coba teman-teman tanya ke orang lain, itu pasang biaya packbot di dekat jembatan gantung ya, packbot gede di kota-kota berapa, terus orang cuma lihat doang gitu. Orang lihat itu mau kakek, mau nenek, mau anak kecil, orang dari mana, nggak tertarget kan, tapi orang mau lu bayar gede
Ini di Facebook bisa mengenal gitu, hanya dengan 20.000 bisa. Ya kita belajar mengenal. Belum saat ini nggak apa-apa, belum nggak apa-apa. Coba tuh dikit-dikit praktekin gitu. Jadi cobalah ini, atau enggak kayak gini, belum ada di dana ya buatlah fanpage-nya dulu, Instagramnya dulu, seperti itu. Cara kita cari kompetitor gimana cara membuat konten gitu. Itu saran aku, jangan kontennya itu langsung main tembak aja gitu, nggak jelas juga kata-katanya kayak tadi kan, harus ada emosinya, permainannya. Nggak apa-apa kalau rasional. Itu perlu teman ketahui ya, beli di produk A ini nggak ada merkuri gitu, kenapa untuk skincare gitu. Perlu teman tahu ya, aku dulu gini, apa sih bahan yang ada di pembalut nates aku, ini loh herbalnya, bahannya ini herbal A, herbal A. Nggak apa-apa, biar memunculkan ini, memunculkan apa, penasaran juga gitu. Ini herbalnya dari A, B, C, herbal kualitas gitu istilahnya. Yang penting kita konsisten melakukan konten di media sosial apapun, biar orang itu datang gitu. Kayak dulu teman-teman waktu zamannya aku Kang Hardi senangnya koran, majalah kan, majalah Aneka dulu kan, majalah apa, aku chip ya Kang Hardi, majalah chip ya, majalah HP komputer kan dulu kan. Itu emang majalah isinya apa gitu? Isinya kan konten semuanya. Kita baca gitu kan. Nah sekarang Instagram kamu kalau nggak kayak gitu narik perhatian orang, isinya produk aja, orang agak kabur gitu. Bisa produk aja, cuma kita buat satu konten lagi, konten buat kita, nanti linknya di bio itu baru, jualannya di bio, masukin ke link produk itu. Biasanya kalau link produk itu interaksinya nggak bagus. Nah kita buat lagi gitu, link apa, akun kita sendiri isinya konten. Apalagi kalau kita jadi pandu apa, rujukan konten gitu, jadi authority konten ya. Authority konten ini ya, konten-konten itu kita itu selalu ditunggu-tunggu dan dipercaya, kayak Wikipedia gitu kan. Orang cari apa yang muncul di Wikipedia, hampir 100% orang itu percaya dengan Wikipedia karena Wikipedia sering menggunakan konten seperti itu. Ada sedikit paham atau ada sedikit wawasan atau enggak sama sekali, atau ada komplainan mungkin saya kecepatan, atau emang sama sekali baru mengenal dunia ini akhirnya masih raba-raba gitu ya. Betulkah, Haikal? Masih baru mengenal dunia, Pak. Mengenal dunia. Dunia Facebook. Saya kan gini, Pak. Kalau Facebook, saya sering pakai jual beli gitu ya, Facebook ya. Cuman nggak sedetail kayak yang Bapak tadi jelasin gitu. Iya. Nah, cuman hanya sebagai jual beli online aja sih, antara pembeli sama penjual aja lewat Facebook gitu. Iya, COD-an ya. COD-an. Nah, ya. lebih ke itulah. Iya. Soalnya alhamdulillah juga gitu dari Facebook gitu, udah lumayan gitu. Betul, sama saya salah satu unit usaha saya kan sekarang saya buka servis HP dan jual beli spare part HP, salah satu bisnis saya sekarang. Ya saya sering dapetin orderan di lokal dengan sistem jual beli kayak gitu, jual beli COD-an. Ya. COD Gan merapat di mana? TBT Kang Manawi. TBT, gitu kan. Saya sering juga. Emang kita ikutin alur. Jadi ikutin alur tren yang ada di daerah itu nggak apa-apa. Itu kan menjangkau daerah. Nah, kita kan pengen juga dong punya produk itu menjangkau luar atau dikenal, ini minimal ya brand kita naik sedikit ya, kita lebih luas sedikit. Yang kalau COD itu kan nggak bisa jual beli itu. Kadang-kadang ada PHP kan kamu mah, saya nggak ada uang gila amat untuk datang-datang. Ya kayak gitu. Afgan gitu kan, banyak sekali gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, intinya kan Facebook menyediakan grup untuk berkomunitas ya. Kalau kayak tadi kan jual beli kan grup, jadi komunitas jual beli itu sama yang penting. Di mana ada suatu komunitas itu berarti ada fitur shop marketplace-nya, karena di mana ada komunitas terjadi itu ada transaksi jualan. Jangankan kalian, ibu-ibu nongkrong di TK, kalau udah nongkrong itu pasti ada yang nawarin, coba liatin jilbab aku, model aku nih Bu, murah gimana.
pasti ada transaksi. Nah, kita manfaatkan itu. Kamu ada di komunitas mana, amati mereka, apa kebutuhan mereka, kamu sediain kebutuhan mereka, laris. Kalau saya nyeleksinya kayak gitu. Gitu. Kamu usaha di bidang administrasi bisnis, yang penting perilaku konsumen harus tahu perilaku konsumen saat ini gimana, perilaku bisnis gimana, grafiknya gimana. Saya gitu. Saya aslinya programmer. Saya lulusan Bandung Unicom, aslinya programmer yang berikut dengan kode-kode coding. Tapi setelah saya kerja, saya dapat programmer balik dari Jepang. Waktu itu saya dimagangin di Jepang. Balik saya langsung terjun ke marketing, teman-teman. Karena saya lihat kalau saya jadi programmer aja, saya kurang pergaulan nih. Ini saya omset gini-gini aja gitu, usaha gini aja. Saya pengen mengenal dunia yang lebih apa, marketing. Saya belajar marketing. Sampai sekarang nyoba jualan marketing. Background itu jauh dengan nasi, tapi kita ngikutin tren untuk menjadi lebih baik. Teman-teman yang penting punya usahanya, kita ini gimana caranya hidup ini menjadi lebih baik buat kita sendiri, buat teman kita, buat keluarga kita, apapun itu menjadi lebih baik. Itu aja prinsipnya. Dan kita menjadi lebih baik itu gimana caranya? Belajar. Gak ada lagi. Gak ada, tanpa belajar itu tahu apa? Gak ada. Belajar itu dimanapun. Seperti itu. Yang belajar yang paling cepat adalah kepada orang yang udah nyobain. Belajar iklan. Ya ke Kang Hardi ya, Kang Hardi udah nyobain iklan. Langsung real. Gitu. Tekniknya gitu. Jangan ngajarin iklan yang belum beriklan gitu. Ya, repot juga. Yang udah iklan gitu. Seperti itu. Ya kita ya kamu kan kita masih muda punya harapannya. Saya kalau kembali flashback sekali kalian udah deh. Usaha aja terus. Saya ngumpulin koneksi, jualan, terus aja membangun lebih baik dulu. Kalau cowok nih ya kayak gitu. Kalau aku sih cowok kayak gitu aja sih. Kalau udah punya ini itu, siapa sih cewek nggak mau gitu kan? Datang sendiri. Ya kita kualitas kita tingkatin dulu gitu, lebih baik gitu. Jadi orang kita ngomong ke konsumen atau ke pasangan kita gak enak. Nah, gitu kan. Karena konsumen ini dilayani ya sama pun ya cari jodoh kita. Mereka pengen kenyamanan gitu kan, pengen ini gitu kan. Seperti itu ya. Nanti kita lebih baik dulu belajar itu nggak ada batasnya. Sampai sekarang saya belajar TikTok Ad, FB Ad, apapun yang mendukung bisnis saya. Saya sampai sekarang, kalau dipikir-pikir dari tahun 2015 saya udah belajar Facebook Ad. Kalau dipikir cukup, tapi enggak. Saya sampai sekarang karena saya ngikutin perubahan zaman, teman-teman. Saya terus sampai sekarang belajar ke di Indonesia nggak ada. Saya di luar negeri, teman-teman. Sekarang kan tinggal jum-jum aja. Saya beli pelatihan di luar negeri, belajar. Jadi saya belajar. Boleh tanya ke Kang Hardi gitu kan. Saya belajar kemanapun. Kemarin juga saya keliling kota, saya untuk belajar gimana sih mereka itu gimana gitu. Saya belajar gitu. Dengan belajar itu saya tambah wawasan, ya tentu membuat saya itu lebih baik. Seperti itu. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh ke Kang Hardi. Kang Hardi boleh sampaikan. Nanti saya kirim sebuah ebook yang bisa teman-teman mungkin sekarang belum ada pertanyaan, belum gimana, nanti tinggal baca-baca. Cuman saya mohon ya ebooknya dibaca, ya biar para dipraktekin, karena tanpa hanya dibaca aja nggak sedikit praktekin bohong, nggak bisa nempel, apalagi paham ya. Mengerti iya tapi nggak paham gitu. Nah kalau nggak paham dikit nanya. Oke, mungkin itu aja Kak Hardi, teman-teman. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya kan seneng, orang itu seneng sambil humoris ya gimana ya, tapi intinya sih supaya saya bisa berteman dengan kalian semua. Bila mana kan kalian ada ke daerah Serang, Banten, bisa temuan tuh gimana. Adapun saya nanti balik kampung ke Bandung ya gitu, saya ke Pati Ukur, nanti ya bisa ngobrol atau kopdar di sana. Tujuan itu aja gitu. Suatu saat kan saya sering ke Bandung sama Kang Hardi gitu kan dulu gitu kan. Kemarin ya kan ya itu pertemuan ini menjadikan kita itu saudara. Jangan canggung, saudara yang baik, sopan dan menghargai semua. Oke, sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Yosef, terima kasih ya Kang. Tadi sekaligus closing statement-nya.
Dan terakhir buat kita teman-teman, silakan, kita mau screenshot semua kegiatannya kita hari ini yang akan diabadikan. Ya, Kang Yosep, saya izin mau videoin juga ya Kang ya. Boleh Kang. Screenshot ya. Oke, teman-teman boleh dadah-dadah dikit. Halo. 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 Ya, thank you. Iya, cakep-cakep, cantik-cantik. Waduh. Ya cakep lah, ya nggak keren lah. Iya. Oke, siap. Kak Yosep, terima kasih atas waktu dan sharingnya. Nanti kita ketemu lagi waktu pas pembelajaran Google Ads ya. Betul ya, Kang ya? Iya. Di minggu depan, di hari Senin kalau nggak salah. Ya, atau Selasa. Nanti dicek lagi jadwalnya. Oke, teman-teman, kita ucapin terima kasih ke Kang Yosep untuk terima kasih Pak. Terima kasih Kang. Siap. Sama-sama ya. Afternoon. Oke, kita sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Oke, siap.